Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 15 Mei berjudul Angsa yang Setia. Ayat intinya diambil dari Yohanes 15 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bersama saya Pendeta Andre Daembani. Mari kita dengarkan penjelasannya. Kita yang hidup di dataran Amerika Utara akan melihat mereka datang di musim gugur dan pergi di awal musim semi, terbang bersama dalam formasi V. Migrasi angsa yang luar biasa menawarkan sejumlah pelajaran yang menginspirasi tentang pengorbanan dan kerjasama tim. Untuk satu hal adalah setiap burung mengepakkan sayapnya, ia menciptakan daya angkat bagi burung yang mengikutinya. Oleh terbang dalam formasi V, seluruh kawanan menambah setidaknya 71% lebih besar jangkauan terbang daripada jika setiap burung terbang sendiri-sendiri. Ketika seekor angsa jatuh dari formasi, tiba-tiba akan terasa hambatan untuk mencoba terbang sendiri, dan dengan cepat akan masuk kembali untuk memanfaatkan daya angkat dari burung di depan. Meskipun beratnya antara 20 sampai 25 pound, angsa dapat terbang setinggi burung apapun. Seorang pendaki Gunung Himalaya di ketinggian 4.877 meter merasa takjub ketika sekawanan angsa terbang ke utara sekitar 1,8 meter di atas kepalanya, berteriak keras saat mereka pergi. Pada ketinggian 2.134 meter, seorang pria dewasa akan kesulitan berbicara saat berlari. Tapi angsa-angsa itu mungkin terbang di ketinggian 8.230 meter dan bahkan saling memanggil saat mereka melakukan perjalanan di ketinggian yang luar biasa ini. Angsa Kanada dapat mencapai kecepatan hingga 96 km per jam selama penerbangan mereka. Mereka bisa terbang sampai 16 jam tanpa istirahat. Angsa juga sangat setia. Ketika seekor angsa sakit atau terluka oleh tembakan atau jatuh dari formasi, dua angsa lainnya mengikutinya untuk meminjamkan pertolongan dan perlindungan. Mereka tinggal bersama angsa yang jatuh sampai bisa terbang atau sampai mati. Angsa kawin dengan pasangannya untuk seumur hidup, yang rata-rata berumur sekitar 20 tahun, dan akan tetap bersama sepanjang hidup. Mereka juga adalah orang tua yang luar biasa. Mereka akan berkorban, menempatkan diri mereka di antara ancaman yang dirasakan oleh anak angsa yang masih muda. Angsa peliharaan juga menjadi anjing penjaga yang baik, mendesis dan berteriak keras ketika orang asing datang. Ada banyak kesaksian tentang bagaimana angsa keluarga menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan seorang anak dari racun ular atau anjing gila. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam menjelaskan kuasa Injil untuk mengubah hidup kita, Rasul Paulus berbicara tentang Kristus yang menyerahkan nyawanya bagi kita. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku
dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dicatat dalam Galatia 2 ayat 19 dan 20. Mari pelajari hidup dan kematian Kristus, dan lihatlah penyertaan cinta Yesus untuk saudara. Cinta yang lebih setia daripada cinta angsa. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar dari kehidupan angsa yang setia. Terima kasih melalui renungan pagi ini, kami diingatkan betapa kasih Tuhan jauh lebih besar daripada kesetiaan seekor angsa. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat menghidupkan firman yang sudah kami dengarkan, agar di dalam perjalanan kehidupan kami hari ini, kami boleh senantiasa mengingat bahwa kasih dan kesetiaan Yesus jauh melebihi daripada angsa yang Tuhan telah ciptakan, yang sangat mengagumkan, setia, dan yang memiliki kesetiaan yang luar biasa bila dibandingkan dengan hewan ciptaan Tuhan lainnya. Dan biarlah kami juga boleh dapat belajar untuk menjadi setia, baik terhadap pasangan kami, teristimewa dalam iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.